Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah pada kesempatan ini, melaksanakan sholat maghrib dan menunggu waktu sholat isya, insyaallah, yang keutamaannya disebutkan oleh Nabi SAW seperti orang yang terus melaksanakan sholatnya selama dia menunggu waktu sholat. Kemudian juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhitung, yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Karena dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan keberkahan atas nikmat tersebut. Demikian pula orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azabnya yang sangat pedih. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, ya, maka tidak terlepas dari konteks bagaimana kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena makna ibadah itu luas, ya. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya itu adalah perkara yang merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mendefinisikan tentang ibadah itu, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali zahiran wa batinan. Kata beliau, ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Sehingga makna yang beliau sampaikan ini menunjukkan keluasan makna ibadah itu. Tidak hanya terbatas pada perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada penunaian ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang khusus, tapi juga pada urusan-urusan yang berkaitan dengan muamalah kita sehari-hari. Bahkan Nabi SAW memberikan gambaran tentang luasnya makna sedekah, ya, sebagai satu bagian dari ibadah. Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sedekah, ya. Berhubungan antara suami dan istri secara sah, ya, itu adalah bagian dari sedekah, ya. Maka ya, kita mendapati bahwasanya bahkan pada perkara-perkara yang sifatnya muamalah itu pun juga bisa bermakna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah bagaimana kita berusaha untuk membantu, ya, dan memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita sama muslim. Itu juga menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, ya, berusaha untuk senantiasa menjadikan semua amalan-amalan kita, ya, sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam waktu yang tidak lama, ya, insyaallah, ya,
sekitar 4 atau 5 hari ke depan kita akan menghadapi hari-hari yang mulia, hari-hari 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Dan ini adalah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Nah, di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah berbagai macam kemudahan yang kita dapatkan di dalam beramal soleh. Demikian pula keutamaan dari waktu-waktu tertentu yang kita beramal di dalamnya dengan keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala secara umum menjadikan amalan-amalan ketaatan itu berlipat ganda balasan pahalanya. Ya. Nabi SAW menggambarkan bahwasanya setiap amalan anak Adam, kebaikannya itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Ya. Inna amala ibnu Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu adalah akan diberikan kepada mereka balasannya. Wal hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'f. Dan setiap amalan-amalan soleh, ya, itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Jadi ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, ya. Dan kemudian amalan-amalan itu akan diberikan balasannya di hari akhirat nanti, ya. Dan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah balasan yang terbaik. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini adalah bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara waktu-waktu yang mendapatkan keberkahan bagi kita untuk melaksanakan amal-amal soleh di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memilih dari semua ciptaan-ciptaannya yang diberikan keutamaan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi dari kalangan para manusia untuk mendapatkan kemuliaan di sisinya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan menolong agamanya, memperjuangkannya dan berdakwah di jalannya. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara tempat-tempat yang Allah ciptakan, sebagiannya memiliki keutamaan dari sebagian yang lain. Allah memilih kota Mekah, kota Madinah memiliki kemuliaan dan keutamaan. Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, 3 tempat yang secara khusus bisa diziarahi, ya. Kemudian Allah menjadikan di antara waktu-waktu itu, ya, memiliki keutamaan dan kelebihan dari yang lain, ya. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah adalah di antara waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keutamaan yang besar kepada orang-orang yang mengerjakan amal soleh padanya, ya. Dan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala adalah di antara tanda-tanda ketakwaan pada diri seseorang, ya. Ketika dia memberikan perhatiannya, ya, ketika dia mencurahkan usahanya untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tanda ketakwaan yang ada di dalam hati seseorang, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu lahir dari hati yang bertakwa. Diriwayatkan dari Imam Bukhari rahimahullah taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW berkata, ya, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashr." Ya. Tidaklah ada hari di mana amal-amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada hari-hari ini, ya. Yakni 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah.
Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Ya. Kecuali orang-orang yang tidak, sahabat ini bertanya, ya, sahabat yang meriwayatkan ini bertanya kepada Nabi SAW, tidak juga jihad fi sabilillah, ya, artinya amalan apapun yang dikerjakan pada hari-hari tersebut tidak dikalahkan keutamaannya oleh amalan-amalan apapun di luar hari-hari itu, ya. Karena Nabi SAW mengatakan tidaklah satu amalan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan-amalan yang dikerjakan pada hari-hari ini, pada 10 hari itu, ya. Kemudian para sahabat bertanya, tuh di antara sahabat bertanya kepada Nabi SAW, amalan pada hari itu lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad fi sabilillah? Maka Nabi SAW, ya, meskipun jihad fi sabilillah, kecuali seorang laki-laki, kecuali seorang yang keluar berjihad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwanya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu pun dari keduanya, ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hari-hari itu sebagai bentuk rahmatnya kepada orang-orang beriman yang memuliakan, ya, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan kalau kita beramal dengan satu amalan yang sederhana pada hari itu dan pahalanya, keutamaannya itu lebih besar daripada pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu keutamaan yang sangat besar. Kemudian selanjutnya diriwayatkan pula dari Imam Ahmad, ya, rahimahullah ta'ala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau mengatakan, ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ilallahi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashr. Ya. Tidaklah ada hari yang paling agung dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dalamnya daripada 10 hari ini, ya. Fa aktsiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, ya. Maka perbanyak di dalamnya amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tahlil, takbir dan tahmid, ya. Ya. Nabi SAW memberikan contoh amalan yang kita bisa kerjakan pada hari-hari tersebut, amalan-amalan yang tidaklah berat untuk dikerjakan, ya. Jadi sejalan dengan apa yang diriwayatkan Imam Bukhari tadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa amalan apapun lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih daripada amalan jihad fisabilillah. Dan pada kesempatan yang lain Nabi SAW mencontohkan amalan yang tidak membutuhkan usaha yang keras, tidak membutuhkan pengorbanan yang besar. Apa itu? Tahlil, takbir dan tahmid. Nah, ini yang paling banyak harus dilakukan oleh setiap orang-orang beriman, ya, di hari-hari tersebut, ya. Kemudian 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini adalah 10 hari yang paling utama dibandingkan hari-hari selainnya, ya. Para ulama bahkan membandingkannya dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ya. Ya. Bahkan sebagian ulama menganggap bahwasanya 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim itu memberikan tafsil, ya, memberikan rincian, ya. Beliau mengatakan kalau dilihat malam-malamnya, ya, maka lebih utama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ya, karena di sana ada Lailatul Qadar dan tidak ada malam yang lebih baik daripada Lailatul Qadar keutamaannya. Ya, adapun dilihat siangnya, siang harinya, maka yang lebih utama adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ya, kemudian di sini di antara keutamaan yang disebutkan, yang pertama adalah bahwa
Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang 10, ya. Dan malam yang 10 ditafsirkan oleh para ulama sebagai 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin ashar, demi fajar dan demi malam yang 10, ya. Allah Subhanahu bersumpah, ya, dengan sesuatu yang memiliki kemuliaan, memiliki kekhususan, ya. Ya, tidak Allah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang memiliki kemuliaan dan kekhususan pada apa yang Allah bersumpah dengannya. Maka diantara perkara yang Allah bersumpah dengannya adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ini sebagaimana yang disebutkan dari Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Zubair, Mujahid dan yang lainnya tentang makna 10 malam, ya, yang disebutkan, ya, sebagai sumpah Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fajr. Kemudian juga Allah menyebut 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini dalam surah Al-Hajj, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memuliakan hari-hari tersebut dengan memperbanyak tasbih, tahlil dan tahmid padanya, ya. Jadi kemuliaan waktu itu terkait dengan bagaimana setiap hamba Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari-hari tersebut dengan ibadah-ibadah yang khusus. Bulan Ramadan itu menjadi mulia karena adanya ibadah puasa yang kita kerjakan di dalamnya. Di samping tentu isyarat-isyarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bulan Ramadan itu, bulan yang diturunkan Al-Qur'an padanya, ya, terdapat padanya Lailatul Qadar, ya, dan seterusnya, ya, dibuka pintu-pintu surga, dibuka pintu. Tapi bagaimana perbuatan para hamba di hari-hari tersebut, ya, menunjukkan adanya kekhususan yang menunjukkan kemuliaannya. Bahwa pada hari tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum syahra falyasum, siapa yang mendapati kalian bulan Ramadan maka hendaknya dia berpuasa. Demikian pula hari-hari 10 dari bulan Zulhijjah ini Allah jadikan hari-hari yang mulia. Lalu bagaimana bentuk kemuliaannya? Adalah adanya amalan-amalan yang disyaratkan para hamba untuk diamalkan pada hari-hari tersebut sebagai bentuk kemuliaan waktu-waktu tersebut, sebagai kekhususan padanya, ya, yang tidak diberikan pada hari-hari yang lain. Hari Jumat diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sholat Jumat yang tidak dikerjakan pada hari-hari yang lain, ya. Ya, di situ diisyaratkan bahwasanya, ya, pada hari itulah diciptakan Nabi Adam, ya, pada hari itulah akan ditegakkan hari kiamat, hari Jumat, ya. Maka ada kekhususan padanya dengan ibadah sholat Jumat yang dikerjakan. Nah, termasuk 10 hari tersebut, ya, tidak ada amalan yang khusus, ya, kecuali pada hari Arafah misalnya, kemudian hari penyembelihan kurban di tanggal 10 Zulhijjah, ya, dan berbagai macam manasik haji yang secara khusus dilakukan. Akan tetapi secara umum, ya, kita disyariatkan untuk memperbanyak amal-amal soleh sebagaimana kemuliaan bulan Ramadan itu dikaitkan dengan bagaimana kita memperbanyak amal ketaatan padanya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuzkarismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada beberapa hari yang telah ditentukan, ya, atas rezeki yang diberikan kepada mereka berupa hewan ternak, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang ditentukan itu adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, ya. Ya, dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir, ya, radhiyallahu anhu secara marfu bahwa ini yang dimaksud adalah 10 hari yang Allah bersumpah padanya, yakni walayalin asyar wal fajri walayalin asyar fi ayyamin ma'lumat wa yuzkaru smallahi fi ayyamin ma'lumat, hari-hari yang telah ditentukan, yang dimaksud adalah hari yang Allah bersumpah padanya di surah Al-Fajr, ya, ini sebenarnya disebutkan oleh Imam Ahmad, ya, rahimahullah ta'ala. Dan Nabi SAW juga menggambarkan bahwasanya 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang terbaik atau hari-hari yang paling utama, ya, di dunia ini dalam setahun.
afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar, ya. Sebaik-baik hari di dunia ini adalah hari yang 10, yakni Asyru Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qila wala mithlahunna fi sabilillah, ya. Ya, termasuk lebih utama daripada amalan jihad fi sabilillah, ya. Kata Rasul, qala wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun, ya, illa rajulun affara wajhahu fit turab, kecuali orang yang tertutup wajahnya dengan debu, ya, menutup wajahnya dengan debu, yakni mati syahid, ya. Kemudian di antara keutamaan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah adalah adanya hari Arafah. Hari Arafah yakni hari yang terbaik, ya, dalam setahun, ya. Ya. Dan ibadah haji tidak sah kecuali dia wukuf di Arafah. Ya, Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi para jamaah haji umumnya memiliki kesempatan untuk melaksanakan manasik haji itu dalam berbagai bentuk, ya, dalam berbagai pilihan waktu, ya. Ada yang bisa diakhirkan, ada yang bisa diawalkan, ya. Mereka bisa kadang memilih waktu, misalnya melontar jumrah, mereka bisa memilih. Kemudian untuk memulai hajinya, ya, miqatnya itu bisa memilih, tergantung dari mana arahnya. Kemudian mereka juga bisa memilih melakukan umrohnya, ya, di hari yang dia apakah diawalkan atau diakhirkan. Tapi wukufnya itu satu, ya. Di tanggal 9 Zulhijjah itu seluruh jamaah haji itu melaksanakan jenis ibadah yang sama, ya, yakni berkumpul di Arafah, wukuf di Arafah sejak tergelincirnya matahari sampai dengan terbenamnya, ya. Sejak waktu zuhur, ya, atau sebelum waktu zuhur sampai dengan melewati waktu maghrib, ya. Jadi hari Arafah adalah hari yang terbaik, ya, dari semua hari-hari di dunia ini berdasarkan, ya, keutamaan hari tersebut, bahwasanya ibadah haji yang dilakukan pada hari-hari tersebut, ya, intinya itu adalah pada saat mereka melakukan wukuf di Arafah. Kemudian di hari tersebut, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, terdapat hari penyembelihan kurban, ya. Kemudian pada hari tersebut terkumpul pokok-pokok ibadah, ya, yaitu puasa, yaitu salat, ya, puasa, sedekah, haji, yang tidak berkumpul pada hari-hari yang selainnya. Jadi pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu terkumpul ibadah-ibadah yang pokok, yaitu salat, ya. Salat 5 waktu kan setiap hari ada, tapi salat Idul Adha itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah secara khusus. Tidak semua hari ada salat seperti itu. Kemudian puasa Arafah itu tidak terjadi kecuali di tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian sedekah dengan daging kurban, ya, itu tidak terjadi kecuali di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, kemudian mungkin di sebagian hari-hari tasyrik setelahnya. Kemudian juga haji, ya. Haji itu disempurnakan di bulan Zulhijjah, ya. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada wukuf di Arafah, ya, pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi menunjukkan keutamaan hari tersebut, berkumpulnya hal-hal yang menunjukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang secara khusus dilaksanakan pada hari-hari tersebut. Bukan hanya yang pergi berhaji, ya. Jadi kita ini kadang merasa cemburu, ya, dalam makna yang baik, ya, kepada saudara-saudara kita yang diberikan taufik oleh Allah SWT untuk berhaji, ya. Mereka sudah bisa menunjukkan pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan agamanya. Yang haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Ya, lalu bagaimana dengan kita yang belum sempat berhaji? Maka semangat berhaji itu, ya, semangat, ya, juhudnya, kesungguhannya dan pengorbanannya orang yang berhaji bisa kita tumpahkan dalam bentuk ibadah-ibadah yang kita perbanyak di hari-hari 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah itu.
kita bisa merasakan bagaimana kita bisa memperbanyak ibadah puasa misalnya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan banyak berdoa kepada Allah. Kalaupun kita ingin juga mendapatkan keutamaan untuk berhaji, maka mintalah kepada Allah pada hari-hari yang mulia dari 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah itu, ya. Nah, apa saja amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, ya, pada hari-hari tersebut? Yang pertama adalah memperbanyak ibadah puasa, ya, berpuasa. Itu bisa kita lakukan, ya, di 9 hari pertama dari bulan Zulhijjah, ya. Meskipun yang paling ditekankan atau yang lebih ditekankan adalah pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, ya. Dan berpuasa bisa kita lakukan dari awal bulan Zulhijjah, ya. Iya. Dari sebagian istri Nabi SAW, ya, mereka berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuna tis'adil hijjah wa yawma asyura wa thalathat ayamin min kulli syahr, ya, wa awwal itsnaini min asy-syahril khamis, ya. Ya, kemudian Rasulullah SAW itu biasa berpuasa pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, ya. Pada tanggal 9 Zulhijjah beliau berpuasa pada hari Asyura, 3 hari pada setiap bulan, hari Senin dan Kamis, ya. Ya, hari Senin pertama setiap awal bulan dan hari Kamis, ya. Jadi beliau memperbanyak puasa, termasuk di dalamnya adalah puasa Arafah, ya. Termasuk di dalamnya adalah puasa Arafah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang 2 hadis, ada hadis yang lain ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fi asyri qat, ya, fil asyri qat, ya. Aku tidak pernah melihat sekalipun Rasulullah itu berpuasa pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya. Ya, Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang 2 hadis yang bertanya ini, bahwasanya yang menetapkan puasa pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih dahulukan daripada yang menafikan, ya, ini kata Imam Ahmad, ya. Kemudian dari Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ya, tentang ini, bahwasanya perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau SAW tidak berpuasa pada 10 hari tersebut, mungkin beliau SAW tidak berpuasa karena satu sebab, ya, seperti sakit, safar atau selainnya, ya. Atau Aisyah radhiyallahu anha memang tidak melihat beliau SAW berpuasa pada hari-hari tersebut, ya. Akan tapi Aisyah radhiyallahu tidak mesti menunjukkan bahwasanya tidak melihatnya Aisyah radhiyallahu anha tidak menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu tidak berpuasa, ya. Kemudian puasa Arafah, ya, Nabi SAW sebutkan keutamaannya, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah 9 Zulhijjah, kata Nabi SAW, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dia menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, ya, yukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu, ya, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Juga Nabi SAW mengatakan yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, dia menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya, ya. Dan puasa ini dikenal pula dengan puasa Arafah karena pada tanggal tersebut orang-orang menjalankan haji berkumpul di Arafah untuk melakukan amalan wajib yang dikerjakan, yaitu wukuf di Arafah, ya. Dan pendapat jumhur ulama bahwa dosa-dosa yang dihapus dengan puasa Arafah ini adalah dosa-dosa kecil, ya. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka dia menuntut pelakunya untuk bertobat agar diampuni dosanya tersebut, ya. Jadi yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka dia harus, ya, dilaksanakan dengan taubat yang khusus, ya. Dan ini dikuatkan dengan perkataan para ulama bahwasanya puasa Arafah itu tidak lebih kuat penekanannya daripada sholat wajib, sholat 5 waktu, sholat Jumat,
dan puasa Ramadan. Sementara tidak disebutkan secara khusus bahwasanya waktu-waktu tersebut atau ibadah-ibadah tersebut menghapuskan dosa-dosa besar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak tasbih, tahlil, takbir dan tahmid. Ya. Memperbanyak ini amalan yang sangat ringan ya, untuk kita lakukan ya. 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 Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bitasbih wa tahlil wa takbir. Ma min ayyamin ahabu ila Allah al-amalu fihinna min asyri dzulhijjah." Ya, tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan padanya lebih daripada amalan yang dilakukan pada 10 bulan Zulhijjah ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Fa'alaikum bitasbih, maka hendaknya kalian banyak bertasbih, wa tahlil wa takbir, memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Demikian pula ya, melaksanakan takbir muqayyad ya, takbir yang terikat setelah salat subuh ya, pada salat subuh di hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah subuhnya sampai akhir hari tasyrik ya, pada waktu asar di tanggal 13 Zulhijjah dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, kemudian yang lain memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bisa kita lakukan ya, misalnya dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah ya, seperti sholat-sholat sunat ya, bersedekah, berbuat baik kepada orang tua, menyambung tali silaturahmi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah, bertakbir, membaca Al-Qur'an dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Ya, sedekah dianjurkan setiap hari, maka pada hari-hari ini lebih dianjurkan lagi. Ya, kalau kita bersedekah di hari-hari yang biasa, maka tentu ketika datang hari-hari yang memiliki keutamaan seperti ini, kita lebih menekankan lagi diri kita untuk memperbanyak bersedekah. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Sa'idu ibn Jubair idza dakhala ayyamil ashr ijtahada ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaihi." Ya. Bahwa Sa'id bin Jubair ketika masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ia bersungguh-sungguh sampai-sampai ya dia hampir tidak lagi mampu melakukannya. Jadi dia bersungguh-sungguh melakukan amalan sampai dia betul-betul ya dianggap hampir tidak mampu lagi melakukannya, sampai dia menghabiskan seluruh tenaganya untuk itu. Kemudian di antara amalan yang bisa kita lakukan adalah berhaji dan umrah ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Bahwasanya kewajiban bagi manusia kepada Allah adalah berhaji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan kepadanya. Ya. Ya, dan haji dan umrah adalah satu ibadah yang paling mulia dan sarana takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal ya. Dan di antara keutamaannya adalah ya, barang siapa yang berhaji dan berumrah ke Baitullah, dia tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya ya. Kemudian antara umrah dan umrah berikutnya, dosa di antara keduanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa haji yang mabrur balasannya adalah surga. Haji yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah balasannya surga. Kemudian haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ya. Haji termasuk amalan yang utama setelah jihad fisabilillah. Ya. Kemudian haji dan umrah disebutkan dalam hadis dia menghilangkan kemiskinan ya, dan dosa-dosa. Ya. Kemudian orang yang berhaji dan berumrah adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berhaji dan berumrah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal ketika melaksanakan haji dan umrah dicatat baginya pahala umrah ya sampai hari kiamat ya. Dianggap dia sementara berumrah sampai datang hari kiamat. Jadi ibadahnya sangat berberkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang yang meninggal dalam keadaan berihram ya, kalau dia berihram kemudian dia meninggal dalam keadaan itu ya, maka dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik ya. Ini keutamaan orang-orang yang berhaji ya. Kemudian juga di antara amalan-amalan yang
utama untuk kita lakukan pada hari tersebut adalah merayakan Idul Adha, ya, melaksanakan sholat pada hari tersebut dengan sunnah-sunnahnya, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi SAW ketika tiba di Madinah, masyarakat Madinah itu memiliki 2 hari yang mereka rayakan, ya, dengan bersenang-senang dan bergembira pada hari tersebut. Maka Nabi SAW bertanya, hari apakah ini? Maka mereka menjawab, ya, kami merayakan dengan bermain-main di 2 hari ini karena ketika zaman jahiliyah inilah hari raya kami. Maka Nabi SAW bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala kada abdalakum bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahar, ya. Sesungguhnya Allah telah menggantikan kalian 2 hari yang lebih baik daripada keduanya, yaitu apa? Yaumal fitr, hari Idul Fitri, wa yauman nahar, hari penyembelihan. Ya, jadi hari raya kaum muslimin adalah hari ibadah kepada Allah yang kita merayakan kegembiraan pada hari-hari tersebut dalam nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melaksanakan sholat padanya, kemudian menyembelih hewan kurban kita, ya, di hari Idul Adha, ya. Dan di hari Idul Fitri kita mengeluarkan zakat padanya, kemudian kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka suasana kegembiraan yang kita rayakan adalah suasana kegembiraan yang dipenuhi dengan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak takbir, tahlil, membesarkan Allah. Hati kita merasa gembira, tapi di saat yang sama kita tidak lupa kepada Allah. Ya. Hati-hati kita merasakan kegembiraan, dan di saat yang sama terasa keharuan dan kehusyuan menjalaninya. Ya. Ya, jadi beridul adha khususnya dengan melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Ya, meskipun sebagian ulama menyatakan ini sunnah muakkadah, ya, sunnah yang ditekankan. Sebagian lagi menyatakan dia bahkan hukumnya wajib, ya, sebagian mewajibkan karena adanya perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap membawa, ya, wanita-wanita haid, ya, wanita-wanita yang dipingit, ya, itu dibawa serta untuk mendatangi sholat Idul Adha, ya. Nah, beberapa anjuran untuk melaksanakan sholat Idul Adha ini adalah, yang pertama adalah melewati jalan yang berbeda, ya, ketika kita akan pergi dan ketika pulang. Kemudian disunahkan untuk berjalan kaki, ya, seandainya bisa atau memungkinkan. Kemudian disunahkan kita untuk mandi, ya, sebelumnya, ya, disunahkan kita untuk, ya, kemudian memakai wangi-wangian dan pakaian kita yang paling baik, ya, di hari tersebut, ya. Dan ini yang difahami oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi pernah diberikan hadiah pakaian dari sutra, ya, oleh Umar bin Khattab, tapi beliau menolaknya karena sutra itu terlarang untuk laki-laki, ya. Dan Umar bin Khattab memberikannya kepada Nabi SAW untuk dipakai secara khusus pada hari Jumat dan pada hari raya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya dikhususkannya menggunakan pakaian yang baik, yang bersih, yang baru, ya, kalau memungkinkan, ya, atau yang paling baik, ya, di hari tersebut, ya, memakai wangi-wangian. Kalau di hari raya Idul Fitri disunahkan kita makan, ya, kurma sebelum berangkat, ya. Tapi di salat Idul Adha dianjurkan kita untuk tidak makan, ya, sebelum berangkat salat, ya, Idul Adha. Malah disunahkan kita untuk tidak makan. Salat Idul Fitri dianjurkan untuk diakhirkan, diperlambat pelaksanaannya. Adapun salat Idul Adha disunahkan untuk atau dianjurkan untuk dipercepat, ya. Kalau Idul Fitri untuk mengakomodir pembagian zakat, ya, bagi yang belum mengeluarkan zakatnya. Kalau Idul Adha untuk memudahkan orang-orang yang akan berkurban setelahnya, ya. Kemudian di antara amalan yang lain yang penting untuk kita lakukan di hari-hari tersebut adalah berkurban bagi yang mampu, ya, menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah, ya. Jadi salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini ayat yang berkaitan dengan pelaksanaan salat di hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Adapun Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya,
qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang berzakat, ya, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia senantiasa berzikir menyebut nama Tuhannya, kemudian dia melaksanakan salat. Adapun Idul Adha, maka yang disyariatkan secara khusus pelaksanaannya setelah sholat itu adalah menyembelih hewan kurban. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan harta namun dia tidak berkorban, maka hendaknya dia tidak mendekati tempat-tempat sholat kami. Ya. Nabi sholat maksudnya tempat sholat Idul Adha. Ya. Sebagian ulama berpendapat dengan dasar hadis ini bahwa hukum menyembelih kurban bagi yang mampu adalah wajib. Ya. Meskipun yang dikuatkan adalah yang menyatakan itu hukumnya sunnah. Ya. Iya. Kemudian disunnahkan bagi orang yang berkorban agar menyembelih sendiri hewan kurbannya. Ya, jika dia tidak mampu, maka hendaknya dia menghadiri dan menyaksikan penyembelihan tersebut. Ya. Dan tidak diperbolehkan untuk memberi upah bagi tukang jagal atau menjual bagian dari hewan tersebut. Ya. Karena dia sudah diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka hendaknya dia menghadiri. Tapi kalaupun dia tidak mampu menghadiri, maka juga tidak membatalkan pahalanya. Namun yang lebih utama adalah dia datang menghadiri dan menyaksikan. Kemudian juga untuk tidak memotong rambut dan kuku bagi yang berkurban. Ya, seorang yang berkurban dilarang memotong kuku atau rambut dirinya, ya, ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu dzabhu yazbahuhu fa idza ahalla hilal dzil hijjati ya fala ya'khudna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhi." Barang siapa yang memiliki hewan yang hendak ia sembelih pada hari raya, jika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka hendaknya dia tidak mencukur rambutnya dan kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Nah, ini diantara amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam bulan Zulhijjah. Ini hari-hari dan waktu-waktu yang utama. Kalau kita memiliki perasaan, ya, dengan bulan Ramadan, dengan keutamaan kemuliaannya, maka hendaknya kita juga memiliki perasaan yang sama, ya, terhadap 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, dengan kita memperbanyak amal-amal soleh padanya. Dan kalaupun tidak ada amalan-amalan yang terlalu besar kita lakukan, paling tidak kita memperbanyak zikir di dalamnya, takbir, tahlil, dan tahmid. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.